Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Adobe Premiere Pro. Dan di video kali ini kita akan belajar dua teknik, yaitu teknik transforming dan teknik keyframing. Transforming dan keyframing adalah dua hal yang berbeda sebetulnya, tapi di video kali ini kita akan pelajari menjadi satu menjadi satu kesatuan untuk membuat motion atau pergerakan objek di dalam video. Dan sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu apa itu transforming dan apa itu keyframing secara singkat ya. Untuk transforming sendiri itu bermaksud pada mengubah posisi objek, ukuran objek, rotasi objek, dan juga berbagai macam hal yang lainnya. Intinya kita akan mengubah-ubah posisinya, kemudian transparansinya, terus ukuran besar kecilnya gitu ya, transform atau mengubah gitu. Kemudian yang kedua itu adalah keyframing. Nah, keyframing ini kenapa kok saya bilang berhubungan dengan transforming? Karena keyframe itu kan berupa titik ya teman-teman ya. Jadi titik yang menandakan pada durasi A itu kita mau ubah ukurannya atau posisinya itu di titik mana, kemudian kita kasih titik lagi di titik B, misalkan titik A di 0 detik nih, titik B di detik ketiga. Nah, misalkan di detik ketiga kita pindahkan posisinya, kita ubah rotasinya, kita ubah ukurannya. Nah, otomatis dari titik A yang 0 detik tadi ke titik B yang detik ketiga itu akan berpindah posisinya ya. Jadi keyframing itu berhubungan dengan transforming karena dengan mengubah ukurannya, mengubah posisinya pada detik yang selanjutnya, maka dia akan bergerak di dalam videonya ya. Ibaratkan di titik A itu kita pakai skala 0, di titik B kita pakai skala 100. Jadi nanti dari titik A ke titik B videonya atau objeknya itu akan berubah dari skala 0 ke skala 100. Jadi akan ada pergerakannya gitu. Nah, daripada kita belajar teoritisnya saja, kita langsung praktek supaya kalian bisa paham lebih jelas nih, lebih detail nih terkait dengan bagaimana pengaplikasiannya di dalam editing video. Oke, pertama kita akan masukkan terlebih dahulu asetnya. Di sini saya punya 3 objek ya. Ada daun, ada es krim, dan juga ada objek spiral. Nah, kita akan buat sequence-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan sedikit berbeda dengan video sebelumnya ya, dimana sebelumnya kita menggunakan aspek ratio yang bentuknya itu nanti landscape. Di sini kita akan membuat video dengan aspek ratio yang bentuk portrait ya. Kita klik new sequence. Nah, kita pakai yang 1080 di sini ya. Geser ke atas sedikit, ini nggak kelihatan ini. Di bawah nih tulisannya. Nah, di bawah sini ya. Kita kasih nama aja main sequence. Ini sequence utama gitu. Kita pakai yang DSLR ya teman-teman ya. Pakai yang digital SLR. Terus kita pilih yang 1080, ambil yang 30 fps. Kemudian pada bagian settings ya, kita ubah nih ukurannya. Yang tadinya 1920 x 1080 kita ubah jadi 1080 x 1920. Kita balik. Jadi otomatis yang tadinya 16:9 berubah jadi 9:16 ya. Kalau udah tekan enter aja. Nah, ini dia sequence-nya ya. Previewnya sudah muncul. Untuk melanjutkan ke tahap editing, saya ingin menata tampilannya terlebih dahulu ya. Kalau tampilannya seperti ini kan kurang maksimal ya kan, jadinya layarnya ini jadi kecil. Kita geser aja yang program sequence ini ke samping kanan ya. Taruh di kanan seperti ini ya. Jadi dia nanti akan berada di kanan. Nah, kita perkecil. Nah, dengan cara seperti ini tampilannya jadi makin besar dan areanya tidak ada yang terbuang sia-sia ya, semuanya terpakai. Baik, selanjutnya kita akan mulai melakukan editing. Pertama yang kita lakukan adalah membuat backgroundnya terlebih dahulu.
Ya, video ini masih hitam nih ya, masih black, masih belum ada apa-apa di timelinenya. Kita akan buat objek untuk background, new sequence, new, kemudian color mate. Di sini kita klik OK aja dulu, ya. Lalu pilih warnanya. Nah, di sini saya mau pakai warna orange yang ini, ya. Kita pakai orange yang ini. Saya klik OK. Nah, di sini saya kasih nama orange. Oke, orange jadi kita taruh bawah dulu, ya. Kemudian kita bisa perbesar, tahan Alt sambil scroll seperti ini. Kita geser, nah supaya tampilannya kelihatan lebih jelas ya, lebih besar di sini. Nah, karena kita ini mau mengedit motion ya, jadi bagian audionya kita perkecil aja, jadi area yang videonya yang makin banyak, yang makin lebar maksudnya. Kemudian di bagian orange ini ya, ini kita biarkan posisinya di sini, dilihat durasinya di sini ada di angka sekitar 5 detik ya, jadi panjangnya video ini 5 detik. Berikutnya saya akan membuat bagian yang kedua, saya buat color mate lagi, ya. Klik OK. Nah, di sini saya pakai warna yang warna kuning, saya pakai kuning yang ini. Saya klik OK. Lalu saya ketikkan di sini yellow. Oke, nah yang yellow saya taruh di depannya. Nah, lihat. Yang belakang orange ya, yang belakang yang di layer belakang ya atau layer bawah itu orange, yang di atasnya yellow. Nah, saya akan membuat dia menjadi transparan, tapi transparansinya itu melingkar ya, ada gradasinya. Nah, yang yellow saya klik di sini dan saya pilih effect control. Lalu di bagian opacity saya buka, saya lebarkan, lihat. Di sini ada lingkaran, saya klik sekali, nah muncul masking ya di layarnya. Di sini saya lebarkan areanya, ini saya lebarkan, bagian bawah juga sama saya lebarkan, bagian atas juga saya lebarkan. Nah, selanjutnya kita lebarkan atau besarkan feathernya. Feather kita klik, tahan, tarik ke kanan, lihat di previewnya. Nah, dengan menaikkan feather ya, kita membuat tampilan dari warna kuningnya itu menjadi lebih halus ya di edge-nya atau di pinggirnya ya, jadi lebih halus. Naikkan lagi secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi warna kuningnya itu menjadi membulat ya di tengah, tapi pinggirnya itu halus ya karena kita naikkan feathernya tadi. Terus kemudian di bagian masking lagi, karena saya lihat nih di klip masknya, ini saya merasa kalau kita perlu melebarkan lagi ya. Jadi saya akan lebarkan sedikit yang bagian area pinggirnya dan bawahnya, atasnya juga ya, kita akan lebarkan lagi sampai keluar area ini, enggak apa-apa ya, seperti ini. Terus feathernya saya pengen naikkan lagi supaya makin lebar ya. Oke, nah beginilah ya, ini jauh lebih baik ya daripada tadi orange-nya masih terlalu banyak. Oke, selanjutnya ini area background nih udah selesai nih ya. Yang backgroundnya udah selesai, yang yellow, orange. Nah, dua-duanya ini kita jadikan satu aja ya. Kita blok dua-duanya, kita klik kanan, pilih nest ya. Nah, nest itu kalau bahasa Inggrisnya kan nest kan sarang ya. Nah, jadi kita masukkan dua-duanya ini ke dalam satu sarang. Nah, jadi tidak berbentuk dua layer lagi, tapi mereka berdua akan jadi satu layer. Kita ketikkan di sini background. Begini, klik OK. Nah, jadi mereka akan menjadi satu begini ya di background. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan objek spiral nih. Nih ada objek spiral terlebih dahulu ya. Kita masukkan dulu objek spiralnya ke dalam sini.
Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan rotasikan teman-teman ya. Kita akan rotasikan objek spiralnya ini nanti akan bergerak. Nah, disinilah nih, ini adalah tahap yang namanya tahap keyframing ya. Perhatikan, kita masuk ke efek control dan pastikan objek spiralnya aktif di sini ya. Nah, setelah objek spiralnya aktif, maka kita bisa melihat nih di bagian sini muncul pengaturan untuk si objek spiral. Nah, di sini ya, bagian rotasi itu ada di mana? Di sebelah sini ya. Ada rotation ya, bagian motion rotation. Untuk bisa memberikan keyframe, kita perlu mengaktifkan toggle animation. Nah, toggle animation ada di mana? Di sebelah sini. Ya, toggle animation tuh gambarnya kayak stopwatch kalau kalian tahu ya. Ini gambarnya kayak bentuk stopwatch. Nah, ketika kita mengaktifkan toggle animation, perhatikan. Nah, akan muncul titik ya, titik. Nah, di sini kita berada di detik ke 0. Nah, detik 0, titiknya 0 juga. Tinggal kita geser. Kita geser mau sampai ke detik berapa? Nah, misalkan kita taruh sini dulu ya, biar kelihatan ya. Di sini ya, di titik berikutnya di detik ke 4+5, kita akan geser rotasinya ke angka berapa? Misalkan di angka 45 dulu deh ya. Kita lihat. Nah, lalu setelah itu kita coba play. Ya, dimulai dari depan dulu ya, dari detik 0 ke detik ke 45, rotasinya bagus nggak? Oke ya, aman ya, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lambat juga ya. Jadi kita akan gunakan di angka berikut ini. Nah, tapi di sini ada problem teman-teman. Lihat, tadi kan kita ngasih titiknya tuh kan di detik keempat ya. Perhatikan, saat kursornya melewati titik ini, animasinya diam ya. Jadi supaya dia tidak berhenti cuman di sini, kita geser sampai ke akhir video. Nah, ini akhir video nih, ya, sampai ke sini. Nah, ini di akhir video. Ya. Jadi nanti dia akan bergerak sampai ke akhir video. Oke ya, muter sampai ke akhir video. Dan, oke. Nah, di sini ya, setelah kita merotasikan seperti ini, ya, kita nanti akan memberikan transparansi. Nah, cuman gini teman-teman, saat kita mentransparansikan objek ini, ya, mentransparansikan objek spiral ini dengan menggunakan masking langsung ke objeknya, maka nanti yang terjadi itu akan crash. Kenapa? Karena misal contoh nih, kita maskingnya bentuknya oval begini. Nah, yang muter nanti juga ovalnya. Jadi oval yang tadinya ovalnya ke atas dan ke bawah ya, nanti dia ovalnya nyamping ke sini. Jadi nanti yang atas jadi lebih pendek gitu. Nah, solusinya bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Solusinya simpel. Ya, kita nest lagi ya, kita klik kanan, nest. Nah, di sini kita kasih spiral. Lalu kita klik OK. Nah, ya. Lihat, setelah kita nest ya, keyframe-nya jadi hilang, tapi rotasinya masih jalan. Kenapa bisa begitu? Karena dia berada di dalam nest ini, animasinya tadi ya. Coba kita buka. Klik 2 kali untuk membuka. Nah, lihat tuh ya. Animasinya ada di dalam si spiral. Oke. Jadi gampangnya animasinya itu nggak hilang, tapi animasinya ikut masuk ke dalam nest. Nah, di sini nih, di nest inilah kita memberikan yang namanya masking lagi. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya, kita klik pada bagian ellipse mask, kita klik. Nah, muncul nih bentuk masking lingkaran. Tinggal kita geser-geser aja sesuai dengan ukuran dari layar ini ya. Kita sesuaikan. Oke. Kemudian mask feathernya kita geser sampai kurang lebih seperti ini. Oke, baru kemudian di bagian opacity ya, ini opacity-nya kita kurangin. Kenapa kok dikurangin, Pak? Karena supaya warna putihnya tidak terlalu tajam, jadi lebih lembut lah bahasanya ya. Jadi lebih lembut. Tuh, kelihatan ya, jadi lebih baik ya. Nah, sekarang coba kita play. Ya, oke, spiralnya sudah jalan ya. Spiralnya udah jalan dan bentuknya masih utuh oval
ya, nggak bermasalah. Nah ini akan berbeda kalau kalian nggak percaya, coba aja kasih masknya itu di objeknya tadi ya, bukan di nestnya. Pasti hasilnya ovalnya ini akan geser ke samping gitu. Oke. Setelah seperti ini ya, background sudah selesai, ini udah siap nih background untuk animasinya. Nah, berikutnya kita ngapain lagi Pak? Berikutnya kita tinggal masukkan objek yang lain ya. Di sini kita punya gambar es krim, kita masukkan aja dulu di sini. Set. Nah, gambar es krim udah masuk, kita atur sekarang. Kita atur di bagian efek kontrol ya. Nah ini bisa kita pindah-pindahkan. Nah ini yang disebut dengan transforming teman-teman. Transforming itu mengubah posisi, skala, rotasi, anchor point dan lain-lain ya. Nah di sini kita bisa lakukan dengan dua cara untuk melakukan transforming. Yang pertama kita bisa ubah angkanya di sini ya. Jadi klik, tahan, tarik ke kanan. Nah ketika angkanya bertambah maka objeknya akan membesar ya. Itu yang scale. Kemudian position tuh ada dua, ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kiri ini untuk keperluan horizontal, yang kanan untuk keperluan vertikal. Ya. Jadi ketika yang kiri kita klik, tahan, tarik ke kiri, ya, dia akan geser ke kiri. Ya. Kalau ini kita klik, tahan, tarik ke kanan, dia akan geser ke bawah. Kalau ke kiri, dia akan geser ke atas. Nah, tinggal kita sesuaikan aja butuhnya di mana. Ya, misalkan di sini, gitu ya. Ini kan sudah sesuai nih, udah sesuai dengan kebutuhan kita nih, posisinya di sini aja Pak, gitu ya. Berarti sudah selesai. Nah, cara yang kedua bagaimana Pak? Tadi kan katanya ada dua cara nih. Cara pertama kita bisa atur di sininya. Cara kedua kalian bisa double klik langsung di sininya. Double klik, tuh lihat. Nah, ini kalian bisa atur posisinya dari sini. Misalkan dikecilkan lagi Pak, geser lagi Pak. Boleh ya, seperti itu. Nah, kalau udah tinggal klik bebas aja. Klik bebas, di sini. Nah, klik bebas aja, maka akan dianggap selesai transformingnya. Nah, berikutnya, tadi saya sempat sampaikan bahwa transforming itu berhubungan dengan keyframing. Perhatikan, transforming itu berhubungan dengan keyframing. Tadi ya, kita sempat melakukan keyframing untuk yang rotation. Sekarang kita akan melakukan transforming untuk yang scale ya. Jadi untuk objek ini kita akan lakukan keyframing untuk scale-nya. Letakkan kursornya ada di sebelah kiri. Pastikan layer yang mau kita keyframe ya, yang aktif seperti ini. Letakkan di sebelah kiri. Kemudian kita nyalakan toggle animation yang scale. Nah, ketika kita nyalakan toggle animation yang scale, itu kan akan muncul nih titik. Dan angkanya ini kan di 128 ya. Nah, daripada kalian mengingat-ingat ini tadi angkanya berapa ya. Kalian cukup simpel aja. Titik ini kan titik akhir ya. Titik akhir dari gambar ini itu 128. Kita geser aja ke kanan. Nah, tinggal titik awalnya kita atur jadi 0. Nah, ini titik awal, ini titik akhir. Titik awalnya 0, titik akhirnya 128. Dan kalau dianimasikan, perhatikan, saya akan geser pelan-pelan. Lihat, objeknya akan muncul ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyframing, teman-teman ya. Keyframe dari titik A ke titik B. Titik A-nya 0, titik B-nya 128. Maka dia akan membesar seperti ini. Nah, kita coba play dulu. Tuh ya. Nah, tapi di sini hasilnya kita lihat, itu kan kurang maksimal ya, kurang bagus ya. Jadi kalau kita bilang sih kayak agak sedikit patah-patah tuh. Nah, supaya halus bagaimana Pak? Perhatikan, ini adalah langkah yang cukup keren ya. Kita akan membuat pergerakannya jadi halus. Kita buka dulu tanda panah yang ada di sebelah kiri scale-nya. Kemudian lihat muncul garis ya. Nah, garis ini di sini ada namanya velocity ya. Kalau kalian tahu transisi velocity ya, yang duk-dak. Itu velocity itu maksudnya ini teman-teman ya. Jadi kita akan mengatur velocity-nya. Nah, kita supaya kelihatan lebih besar, bagian layar ini kita geser ke kiri dulu ya. Jadi area editingnya jadi makin lebar. Lalu kemudian kita akan
kecilkan tampilannya barnya ya, jadi tampilannya jadi makin lebar, makin besar gitu. Nah di sini perhatikan, ini disebut dengan linear ya, disebut dengan linear keyframe. Nah ini linear nih. Kenapa? Karena garisnya lurus, jadi linear, geraknya tuh lurus banget gitu ya, kaku, set, tuh ya, kaku. Nah supaya jadi bagus, kita lengkungkan teman-teman ya. Yang sebelah kanan kita ubah dulu, klik kanan di sini, ubah jadi ease in. Yang kiri kita klik kanan, ubah jadi ease out. Nah lihat hasilnya, garisnya melengkung. Dan kalau di play, lihat. Oke, sedikit lebih halus ya, sedikit lebih halus. Sedikit lebih halus. Nah, berikutnya kita akan edit lengkungannya. Nah, lengkungan ini mempengaruhi pergerakan ya, mempengaruhi pergerakan, mempengaruhi kecepatan juga. Di sini yang bagian bawah ya, yang bagian velocity, saya akan tarik ya, akan tarik dan pertahankan supaya sambil menarik ini ya, sambil menarik garisnya ini kalian tidak naik ke atas atau ke bawah ya. Kenapa? Karena kalau kalian turun nih, maka yang atas jadi naik. Kalian naik, yang atas jadi turun ya. Pertahankan posisinya supaya tetap lurus seperti ini. Sudah? Oke, bentar saya agak lebarkan lagi. Nah, sekarang gantian yang kanan. Yang kanan juga sama, kita bisa tarik, atur supaya tetap lurus ya. Nah, yang kanan naikkan lagi dikit, yang kiri naikkan lagi. Nah lihat sekarang setelah kita atur bentuknya ya, bentar, ini masih belum lurus nih. Oke, begini saja ya. Nah kurang lebih begini aja. Nah setelah kita atur panjang kanan kirinya ini, maka bentuknya sekarang menjadi runcing ke tengah. Nah ini menunjukkan nanti gerakannya itu akan lambat, cepat, lambat lagi. Jadi kayak zoom gitu. Nah kita coba ya, lihat hasilnya. Geser kursor ke kiri, kita play. Tuh, kelihatan ya. Jadi lambat, cepat, lambat, lambat, cepat, lambat. Nah jadi yang menandakan garisnya ini naik ke sini, ini cepat nih ya. Jadi pergerakan velocity-nya jadi cepat. Lihat angka velocity-nya naik ya, kecepatannya ya naik, terus habis itu turun lagi ya. Jadi dia kayak set gitu. Nah ini adalah teknik untuk keyframing. Ini adalah teknik yang pertama, dan nanti kalian bisa cari tahu sendiri bentuk-bentuk garis velocity itu apa aja. Nanti kalian bisa olah-olah sendiri di dalam sini. Kalau bentuknya sesuai sama yang ada di contoh yang nanti kalian cari, nanti gerakannya akan beda-beda ya. Contohnya begitu. Gitu. Oke. Baik, kemunculan dari es krimnya sudah berhasil kita buat. Berikutnya kita akan tambahkan objek lain. Nah, objek lain di sini ada daun ya. Kita akan masukkan objek daun ke dalam sini. Nah, objek daunnya terlalu besar ukurannya, kita atur di efek kontrol. Transforming kita mainkan, kita kurangi ukurannya di sekitar sini ya. Kemudian posisinya kita atur supaya dia berada di bawah seperti ini ya. Nah, cakep nih, udah nih. Nah, dia ada di bawah sebelah kanan ya. Dan kita mungkin bisa duplikasikan juga nih, supaya dia nggak cuman di sini, tapi kita akan taruh di sini juga. Nah, untuk duplikat kalian tahan Alt, yang daun ini kalian tarik ke atas. Nah, jadi otomatis tercopy. Nah, berikutnya kita akan pindahkan dia ke atas. Kita gunakan cara yang kedua ya. Klik 2 kali di sini, tarik ke atas. Lalu kita rotasikan. Dan kita rapikan lagi. Oke. Nah. Oke. Yang tadi kita melakukan keyframing untuk scale. Rotation sudah, scale sudah. Yang selanjutnya kita akan melakukan keyframing untuk position.
Perhatikan, kita akan mulai dari daun yang bawah dulu, daun yang bawah yang ini ya. Coba kita matikan nih, tuh ya, yang ini ya. Ketika kita matikan kok dia hilang, berarti yang ini. Nah, itu trik kalau kalian mau nyari tahu ini layernya yang mana gitu ya, tinggal dimatikan aja. Nah, tuh, maka akan muncul dan hilang. Oke, kita klik daun yang bawah ya. Kemudian jangan lupa kursornya taruh di paling depan. Lalu kita nyalakan toggle animation untuk position. Oke. Nah, ini adalah titik akhir ya. Titik akhir tuh yang titiknya nanti terakhir berhentinya di sini gitu. Dan tinggal kita geser aja. Kita geser taruh sini. Baru kemudian kita akan ciptakan titik awalnya. Nah, titik awal kita geser ke kanan, lihat dia akan menghilang ke samping. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, kita cek dulu munculnya. Oke, munculnya oke ya, udah ya jalurnya ya. Set ya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, kita klik kanan. Kemudian pakai yang temporal interpolation is in. Kemudian yang ini klik kanan, temporal interpolation is out. Ingat jangan kebalik ya, yang ini is in, yang ini is out. Jadi depan yang belakang itu is in, yang depan itu is out gitu. Baru kemudian kita buka, lihat sama seperti yang tadi, kita akan buat interpolasinya. Oke, garis velocity-nya kita sesuaikan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita cek coba munculnya. Set. Nah, lihat ya munculnya. Set. Tuh. Nah, yang bawah sudah. Nah, sekarang tinggal yang atas. Yang atas ini ya. Kita nyalakan juga nih. Position, toggle animation nyalakan. Geser ke kanan dikit ya. Kemudian baru, nah yang cara ini kita pakai cara yang kedua. Sama aja. Jadi ketika kita sudah menyalakan toggle animation ya, walaupun kita ubahnya pakai ini, pakai langsung di layarnya, dia tetap akan muncul titik nanti di sini. Lihat ya. Saya klik 2 kali, saya geser. Lihat. Nah, muncul titik ya. Ini titik awal. Nah, kita cek muncul ya, udah. Oke. Nah, kita geser ke depan lagi dikit. Terus yang ini kita time interpolation is in, yang ini time interpolation is out. Buka di bagian velocity-nya, perbesar supaya kelihatan. Lalu kita panjangkan bagian kanan, panjangkan bagian kiri. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cobain. Set. Nah, gitu. Set. Oke ya. Baik, itulah tadi teman-teman ya cara melakukan keyframing. Dan keyframing ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk position, scale, rotation doang. Kita juga bisa memberikan keyframing untuk banyak hal. Misalnya di sini opacity ya. Opacity itu contohnya gimana Pak? Nah, kita akan contohkan nih. Tadi background itu kan ada 2 ya. Ada yang kuning, ada yang oranye. Nah, kita buka dulu nih yang background. Ada yang kuning, ada yang oranye. Perhatikan yang bagian yellow saya klik. Lalu kemudian saya kasih mask opacity ya. Yang yang ini nih. Yang bagian opacity ya, saya kasih toggle animation, klik. Nah, ini yang 100%. Kita akan kurangi di angka berapa ya? 80 deh, 80 ya. 80 nanti dia ke 100, nanti dia ke 80 lagi, ke 100 lagi. Nah, keyframe itu bisa di copy teman-teman. Perhatikan, saya blok keyframe-nya seperti ini. Kemudian saya copy. Lalu di sini saya paste. Nah, di sini saya paste lagi. Nah, pastenya juga bisa dengan Ctrl V. Tuh, ya, Ctrl V itu bisa. Ya, kita bisa Ctrl V untuk memberikan atau mempaste keyframe-nya. Sekarang coba kita play di videonya. Tuh, lihat agak kedip-kedip ya, kelihatan ya.
Kelihatan nggak? Kedip-kedip ya. Warna kuning, orange, kuning, orange, kuning, orange, agak kedip-kedip. Ding dong, ding dong, ding dong gitu. Nah, tinggal kita coba cek di main sequence ya, di sequence utama. Terus kita lihat hasilnya. Nah ya, jadi kuningnya dia akan berkedip-kedip ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah kita lakukan di dalam nestingnya ya. Nah itulah tadi teman-teman cara untuk melakukan keyframing dan juga melakukan transforming ya. Saya ulangi, untuk transforming sendiri fungsinya adalah untuk mengubah posisi, rotasi, kemudian scale ya atau ukuran dari objek yang mau kita ubah ya, yang mau kita edit. Nah ini bukan hanya terhenti pada objek teman-teman, kalian bisa dalam video ya, misalkan video mau kalian gerakan, mau kalian pindahkan posisinya, scale-nya, itu bisa banget. Terus kemudian kalau untuk keyframing itu titik yang menandakan animasi. Jadi dari titik A ke titik B itu kalau beda posisinya maka objeknya itu akan bergerak dari titik A yang tadinya mungkin di kiri atas, kemudian ke titik B yang berpindah ke kanan bawah gitu misalkan. Atau yang tadinya kecil ya di angka 0 kan kecil tuh nggak kelihatan, jadi ke angka 100 ya. Jadi nanti dia dari kecil banget jadi muncul set gitu ya. Nah, dari dua teknik transforming dan keyframing itu caranya seperti itu. Dan tadi kita juga sedikit membahas atau mencoba dan melakukan teknik masking ya teman-teman ya. Teknik masking kalian bisa pelajari lagi untuk teknik masking, keyframing, dan juga transforming. Itu saja video kali ini. Jika kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung ya, silahkan bisa ditulis di kolom chat, nanti akan saya bantu untuk menjawab apabila kalian ada kendala. Dari saya itu saja, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.